Saya ingin menyambut baik acara ini. Tema yang diusung adalah tema yang menarik karena dialog, silaturahmi kebangsaan, bersatu membangun negeri, berkarya untuk merawat kebinekaan. Izinkan saya berbagi juga pandangan untuk nanti kita sama-sama diskusikan. Di malam hari ini kita akan buka dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Kami minta para hadirin untuk berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pendeta Brigjen TNI Dr. Andes Harsanto Andi SMM MTH sebagai pemuka agama Kristen Protestan, mohon bisa maju ke panggung. Yang ketiga, Dr. Andes Nyoman Udayana Sangging SHMM, pemuka agama Hindu. Berikutnya adalah Profesor Philip Kamijaya, pemuka agama Buddha, dan juga Bapak Peter Lesmana, perwakilan dari Konghucu. Dan perwakilan dari agama Katolik adalah Romo Rofinus Neto Puli. Mohon supaya diupayakan doanya tidak lebih dari 2 menit. Pak Indra, berlaku sama kepada agama yang lain. Semua maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kita berdoa untuk memimpin kali ini dengan cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hari ini adalah hari ulang tahun Pokpoint Indonesia yang ke-6. Kami hamba-Mu lintas agama berkumpul di sini untuk mengucapkan syukur kepadamu ya Rabb. Terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami dan kepada lembaga Pokpoint Indonesia. Kami mohon petunjuk dan bimbingan-Mu
Ya Rob, agar kami tetap di jalur penghambaan kepadamu melalui pengkaderan para politisi dengan basis kebangsaan, membangun politik yang bebas dari sekat-sekat suku, agama, dan ras, membangun kesadaran berpolitik yang bertanggung jawab dan berintegrasi demi bangsa dan negara, demi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Ya Allah, yang Maha Pengatur di muka bumi ini, bimbinglah para politisi Indonesia menjadi politisi yang bermoral dan bertanggung jawab kepadamu, bertanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa, membangun Indonesia menjadi negara yang maju ekonominya, membangun Indonesia agar rakyatnya sejahtera. Bimbinglah seluruh politisi Indonesia menjadi politisi yang tidak korup. Bimbinglah politisi Indonesia untuk tidak mencuri APBN dan APBD. Bimbinglah para penyelenggara negara kami agar tidak melakukan korupsi, agar bekerja tulus dan ikhlas untuk membangun bangsanya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pembimbing, bimbinglah rakyat Indonesia menjadi rakyat yang paham politik sehingga mampu membedakan mana politisi yang bersih dan mana politisi yang hitam. Berikan kemampuan kepada rakyat Indonesia untuk membedakan hak dan batil. Berikan petunjuk-Mu ya Allah, agar rakyat Indonesia mampu memilih pemimpin negara yang baik dan bertanggung jawab. Ya Allah, berikan petunjuk-Mu agar rakyat Indonesia tidak memilih pemimpin yang suka mengorbankan sikap rasis. Ya Allah, Tuhan kami, tunjukilah kami ke jalan yang benar yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tundukkan kepala. Kembali Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap puji syukur seperti halnya pada malam hari ini. Kau tambahkan 1 tahun usia Fox Point Indonesia. Satu usia yang cukup untuk memberikan kontribusi buat kemajuan dan pembangunan bangsa ini melalui berbagai bidang yang telah disampaikan tadi. Kami serahkan Fox Point Indonesia Tuhan dalam penyertaan-Mu, dan pada malam hari ini Tuhan, kami semua berkumpul dalam satu kegiatan pertemuan perjumpaan kebangsaan. Kiranya malam hari ini Tuhan, kami semua Tuhan, Engkau satukan dalam satu merah putih, satu nusa, satu bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara di tangan-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Kiranya Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka putuskan adalah dalam tuntunan-Mu semata. Kembali Tuhan, kami serahkan Fox Point Indonesia dan kami semua yang berada di tempat ini dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami dari Hindu, Om Swastiastu, Om Pradamastu Namo Buddhaya. Pertama-tama kami mengucapkan selamat ulang tahun pada Fox Point yang ke-6. Semoga Fox Point selalu bisa melayani masyarakat, mengabdi kepada masyarakat, dan juga selalu menjunjung tinggi kepribadian bangsa Indonesia. Karena sudah dibuktikan sampai sudah 6 tahun berjaya. Selamat Fox Point. Saya doakan Om Burwaswah Tatsawitulorinyam Bargo Dewaso Dimahi di Perjaya. Semoga Fox Point jaya dan selalu di hati masyarakat untuk kebahagiaan bangsa Indonesia. Om Santi 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 Om. Dalam kebajikan Wahida Tuktian, marilah kita sama-sama berdoa. Puji dan syukur kehadirat Tien atas berkat rahmat dan anugerah yang Tien limpahkan bagi kami. Pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk berkumpul untuk memperingati hari jadi Fox Point. Kiranya Tien senantiasa memberikan keberkahan bagi Fox Point dan juga bersama-sama dengan kami semuanya untuk dapat membangun bangsa dan negara ini menuju kebaikan. Kiranya segala bentuk
kegiatan yang kami lakukan bersama-sama dapat senantiasa di dalam koridor kebajikan. Karena kami yakin hanya kebajikan yang berkenan di hadapan Tian. Wang yi sang ti wei Tian yu de sanjai. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Saya dari Persatuan Umat Buddha Indonesia. Tepat pada ulang tahun ke-6 Fox Point Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Yohanes Handoko Budi Sejati. Selama 6 tahun ini Fox Point Indonesia telah memberikan kontribusi yang nyata sesuai dengan maksud dan tujuan pendirinya. Menyuarakan suara umat Katolik berupa kajian sosial politik dan memberikan kontribusi nyata kepedulian umat Katolik kepada situasi yang ada agar dapat ikut serta dalam pembangunan masyarakat yang sejahtera, membentuk bangsa yang berdaulat dan negara yang kokoh serta berkemajuan. Kami ikut mendoakan kesuksesan Fox Point Indonesia agar dalam perkembangan waktu dan perubahan zaman tetap tegar maju dalam misi sucinya, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sabe Sata Bhavatu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe. Salam damai sejahtera dan berkat Tuhan bagi kita semua. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kami naikkan keharibaan tahta-Mu yang kudus, oleh karena kuat kuasa berkat dan jamahan kasih-Mu, kami segenap elemen anak bangsa Indonesia di NKRI ini boleh mengalami kehidupan yang penuh berkah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saat ini Tuhan, kami bersama segenap insan Foxian, Vox Populi Institute Indonesia, menaikkan pengucapan syukur untuk berkat-Mu, penyelenggaraan ilahi-Mu, jamahan kasih-Mu ke atas kami semua, terutama ke atas Vox Populi Institute Indonesia yang saat ini memasuki usia yang ke-6 tahun. Tuhan, kami berdoa pada momentum ultah ke-6 Fox Point Indonesia ini, bagi negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi pemimpin dan seluruh warga bangsa, kiranya bangsa yang majemuk, yang plural, multikultural, bangsa yang bineka tunggal ika, tanhana dharma mangrua ini, berbeda-beda tetapi tetap satu, tiada dharma kebenaran yang mendua. Kami bisa memberi yang terbaik untuk negara dan bangsa kami tercinta ini. Lindungilah bangsa ini, tuntunlah bangsa dan negara ini untuk senantiasa hidup dalam harmoni di tengah kebinekaan, di atas landasan konsensus dasar kebangsaan kami, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan lindungi bangsa kami. Tuhan tuntun biar kami boleh hadir di tengah negeri ini dalam pelayanan, dalam pengabdian, dalam kerja dan kasih demi bangsa. Ini doa kami Tuhan, ini pengucapan syukur kami, ini cetusan isi hati kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve. Kita bersatu menjadikan kita bumi yang penuh damai, bumi Pancasila, berbeda-beda tetapi satu juga. Indah kayak Mbak ya, kita bisa beribadah bersama-sama seperti tadi. Betul, bersama-sama berdampingan, Berdampingan. saling mendoakan yang terbaik untuk bangsa kita. Iya, Bapak Ibu hadirin sekalian, para romo dan juga semua undangan, para Foxian dan semua yang hadir pada malam hari ini, kita akan segera masuk ke acara sambutan. Ada beberapa sambutan yang akan menjadi bagian dari silaturahmi kebangsaan ini. Dan kita akan awali dengan sambutan dari Ketua Umum Fox Point Indonesia. Untuk itu, kepada Bapak Handoyo Budi Sejati, kami silakan. Saya menyampaikan sambutan singkat. Izinkan saya untuk menyapa teman-teman sahabat Fox Point Indonesia. Saya lihat Pak Ferry Francis, Pak Wihadi, Pak Habibur Rahman, teman-teman dari Grias Parera, dengan Bapak William Yani, tadi sempat muncul tapi saya tidak tahu di mana duduknya. Presiden PKS Pak Ahmad Saiku, Pak Mardani Alisera, dan Pak Fatul ada di belakangnya. Oke. Kemudian dari PKB mudah-mudahan sudah hadir Ibu Luluh dari Komisi 4, Ibu Luluh Nur Hamidah belum hadir ya. Yang hadir juga di sini. Halo, Forum Cinta Pancasila. Kami tergabung dalam 14 ormas di dalam Forum Cinta Pancasila dan sebagian relawan-relawannya dari Jokowi. Golkar, sahabat saya Bung Melki Lakalena, masih ada? Ada, tadi sudah makan bersama. PDKB Pak Seto Haryanto, saya tadi nggak lihat. Terima kasih Pak. PDKB termasuk parpol baru nanti mudah-mudahan ikut dalam konsentrasi 2024. Saya belum melihat Bung Fahri Hamzah yang tadi mengatakan Mas datang, tapi mudah-mudahan nggak macet. Teman-teman di DPD, Ibu Maya Rumantir, terima kasih. Kemudian, nah tadi saya katakan selama 6 tahun ini kami menjalin banyak sekali hubungan dengan ormas-ormas, termasuk Forum Cinta Pancasila yang tadi saya katakan gabungan dari 14 ormas. Kami juga menyapa sebagian besar ketua umumnya hadir, Aliansi Perdamaian dan Keadilan, Aliansi Perekat. Saya lihat Pak Harsanto Adi sebagai ketua dari Asosiasi Pendeta Indonesia yang bergabung bersama tadi membawakan doa. Kemudian dari PMKIT, saya melihat Pak Lui ada di sana. Dari PPHKI, Pak Hasudungan, Pak Eki Bitung tadi bersama saya. Iya. Dari NU Circle,
dari IKBS, Ikatan Keluarga Besar Sumba, terima kasih. Ya. Dari Saint Krisindo, Pak Karel, terima kasih. Ya. Dari Perduki, Pak Antoni Taniharto. Ya. Dari Fornusa, Gusmus, tadi yang memimpin doa, terima kasih. Fornusa adalah Forum Nusantara Bersatu, di mana seluruh pengurusnya terdiri dari lintas agama dan juga lintas etnis ya. Tadi melihat Pak Sugeng tapi dia sempat pamit. Beliau adalah dari Indonesian Police Watch, dari Sudara, dari WKRI, ibu-ibu dari WKRI, terima kasih Bu. Ya. Dari ISKA, dari Pemuda Katolik, PMKRI, FMKI, Pak Palindungan Purba, terima kasih malam ini hadir. Dari Persatuan Indonesia Maju, PIM, Pak Dwi Urip, Pupuli Institut Indonesia. Saya akan mulai dengan sambutan saya, juga terutama support dari hierarki yang ada. Beberapa Romo ada di sini. Romo Hans J. Harun dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Agustinus Heri Wibowo dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Anton Suyadi dari Keuskupan Agung Jakarta. Sudah lama pasti tidak bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam Pancasila. Malam yang sangat membahagiakan, karena dengan perkenannya kita semua dapat hadir pada malam silaturahmi kebangsaan ini. Acara malam ini adalah sebuah gagasan yang tidak muncul begitu saja, tetapi melalui suatu proses pengamatan, permenungan, pemahaman, penalaran, dan penelusuran yang panjang dan mendalam, sehingga pada akhirnya acara ini kami himpun dan kami dalam masalah bahaya keterbelahan bangsa menjadi prioritas perhatian seluruh anak bangsa yang perlu segera diambil langkah-langkah upaya pengatasannya yang cepat dan tepat demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sebelum kita memasuki pelaksanaan perhelatan pemilu pada tahun 2024 yang akan datang, suasana keterbelahan bangsa ini sesungguhnya telah dirasakan sejak pelaksanaan pemilu tahun 2014. Kebencian, permusuhan, dan hoaks semakin menjadi dan mewarnai. Masyarakat serasa terbelah oleh pilihannya, dan hal itu membekas sampai setelah pemilu berakhir. Bahkan hingga kini masih tersisa rasa permusuhan yang seharusnya sudah lenyap seiring meleburnya capres yang menjadi lawan petahana masuk di koalisi pemerintahan. Belum lagi tertangani dengan baik masalah di atas, muncullah pandemi COVID-19 selama lebih kurang 3 tahun, telah pula melumpuhkan sendi-sendi kehidupan perekonomian, sosial, termasuk juga ketahanan pangan kita. Juga muncul banyak sekali rumor tentang penyalahgunaan keuangan negara. Sebagian terbukti dengan tertangkapnya 2 menteri oleh KPK yang sangat mencoreng wajah pemerintahan Jokowi. Situasi seperti ini ternyata masih berlanjut dalam hal penanganan pandemi dengan adanya dugaan bisnis vaksin, PCR atau antigen, karantina yang terjadi di sekitar sumber kekuasaan yang sangat menjadi sorotan publik. Kemudian muncul pula dinamika demokrasi dalam kecenderungan pemaksaan kehendak yang dirasakan oleh sebagian besar warga masyarakat
yang kemudian menimbulkan reaksi penolakan dari publik secara meluas. Misal tentang isu perpanjangan masa jabatan presiden atau pengunduran pemilu maupun penambahan periodisasi masa jabatan presiden, di mana hal ini telah membuat dinamika dan harmonisasi kehidupan kebangsaan semakin menuai polemik di tengah masyarakat. Menunjukkan bahwa posisi pemerintah di parlemen memang kuat secara politik, namun mendapatkan tentangan dari para cerdik cendekia, ilmuwan, tokoh-tokoh masyarakat, LSM, dan lain-lain tampak muncul secara signifikan. Akhirnya sikap dan persepsi sebagian besar masyarakat menjadi sebaliknya dengan harapan pemerintah. Demikian pula disinyalir bahwa rancangan undang-undang Sisdiknas yang juga akan mengalami respon yang sama, di mana hal tersebut sedang menjadi sorotan tajam di kalangan publik di tanah air. Situasi ini terjadi karena besar kemungkinan adanya penetrasi dari pihak oligarki ke birokrasi. Dalam menghadapi kenyataan seperti ini, masyarakat selalu memonitornya dengan cermat. Karena dampak dari hampir semua kebijakan pemerintah adalah demi kesejahteraan rakyat secara langsung, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Adalah permenungan kedua untuk situasi kebangsaan kita. Sebagai akhir dari sambutan kami, perkenankan Fox Point Indonesia menyampaikan beberapa himbauan. 1. Hendaknya semangat serta rasa persatuan dan kesatuan sebagai penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman bagi kita semua. Kedua, setiap pimpinan partai politik, pimpinan lintas agama, ormas, perkumpulan, institusi, paguyuban, komunitas dapat meneduhkan suasana sosial politik yang sedang tidak kondusif ini, dengan memberikan pengertian kepada warga masyarakat dimanapun kita berada. Demikian pula seluruh kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif, dan maupun yudikatif, dapat menjadi panutan dalam memelihara kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, harus ada ketegasan dalam membuat peraturan untuk menjaga ujaran kebencian, serta tidak menjadi komoditas masyarakat yang dapat dipolitisasi demi kepentingan kelompok dan golongan yang bersifat parsial. Perlu peranan seluruh aparat penegak hukum untuk bertindak aktif dan tegas secara imparsial serta tidak memihak. Keempat, menjaga kerukunan antar warga sebagai sesama anak bangsa adalah sesuatu yang wajib kita lakukan bersama, dan pemerintah harus bijak menghadapi dinamika politik yang terjadi di tengah masyarakat. Kelima, hukum harus menjadi panglima sehingga masyarakat pencari keadilan merasakan Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Semoga acara pada malam hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, sesama anak bangsa, untuk semakin lebih maju dan semakin jaya untuk Indonesia kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Ketua Umum Fox Point Indonesia, Bapak Handoyo Budi Sejati. Dipersilahkan untuk kembali duduk. Bapak Gubernur DKI yang saya hormati, Ketua Fox Point, Bapak Yohanes Budi Handoyo, para anggota DPR RI, anggota DPD yang hadir, para pimpinan partai, para rekan pemuka agama, dan pemimpin anggota ormas yang tadi disebut namanya, yang hadir malam hari ini. Selamat malam untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pertama-tama, saya atas nama pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia
menyampaikan selamat ulang tahun ke-6 untuk Fox Point. Yang kita lakukan malam hari ini sungguh-sungguh juga bisa bergema ke seluruh pelosok negeri agar orang tahu kita bangsa yang bermartabat. Kita negara demokrasi terbesar yang sungguh-sungguh juga bisa menjadi contoh pelaksanaan demokrasi bagi bangsa lain. Semoga rajutan persaudaraan ini akan tetap kita jaga, kita bangun Indonesia yang kokoh, kita memberi sumbangan bagi kehidupan kemanusiaan di planet ini. Sekian dan terima kasih. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Fox Populi Institute Indonesia, Bapak Yohanes Handoyo, beserta seluruh jajaran Fox Point. Yang saya hormati Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Bapak Romo Agustinus Heriwibowo. Juga yang saya hormati Romo Antonius Suyadi dari Komisi Hubungan Antaragama dan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Jakarta, para pemimpin agama, para tokoh masyarakat, para pimpinan partai politik hadir bersama kita, sudah hadir di sini Presiden Partai PKS, Bapak Presiden Ketua Partai Amanat Nasional, Bapak Ahmad Sayyidu, Pak Zulhas, nanti akan datang juga para anggota Dewan yang saya hormati, hadir bersama di sini, Pak Edi, Pak Ahmad dan Yalisera, juga Ibu Lulu, kemudian anggota DPD juga Pak Mayor Mantir, dan tokoh kita, tokoh senior kita Pak Bang Adi Aksa-Daud, serta begitu banyak tokoh masyarakat yang katanya tersembunyi di antara audiens dengan maskernya. Jadi mohon maaf bila tidak disebut nama satu persatu, tapi tadi Pak Handoyo sudah menyebutkan semua nama, jadi semua nama yang tersebut kita sampaikan salam hormat, salam penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Pertama, selamat ulang tahun untuk Fox Point. Perjalanan dan selama 6 tahun ini sudah memberikan jejak yang cukup banyak. Tadi disampaikan oleh Bapak Romo Agustinus Heriwibowo, 6 tahun dengan 99 tahun perjalanan umat Katolik di dalam perpolitikan di Indonesia, dan 6 tahun ini pendek. Tapi memang muda tua itu tergantung yang dilihat mananya. Kalau yang diperhatikan masa depannya, maka dia masih muda. Kalau yang sudah diceritakan masa lalunya, maka dia sesungguhnya sudah tua. Jadi kalau ada orang yang bercerita dulu, maka sesungguhnya dia sudah tua. Tapi kalau yang dibahas masih terus masa depan, maka dia sesungguhnya masih muda. Jadi 99 tahun juga masih muda, Pak. Jadi jangan dianggap tua, itu masih muda, karena masih panjang ke depan. Apalagi yang 6 tahun. Yang 6 tahun ini baru memulai. Jadi Pak Handoyo dan teman-teman semua masih panjang perjalanan ke depan. Saya ingin menyambut baik acara ini. Tema yang diusung adalah tema yang menarik karena dialog, silaturahmi kebangsaan, bersatu membangun negeri, berkarya untuk merawat kebinekaan. Izinkan saya berbagi juga pandangan untuk nanti kita sama-sama diskusikan. Bahwa pelajaran penting dari pembentukan bangsa Indonesia, yang kebetulan proses pembentukannya hanya 2 km dari tempat kita berada, yaitu di Keramat Raya. Bang Adi Aksa ini setiap ketika beliau bertugas sebagai Menpora selalu menjadi penyelenggara dan pengingat pada kita semua. Pada masa itu, para pemuda terdidik berhasil membentuk jalan sejarah untuk menghadapi ketidakadilan kolonialisme. Jalan sejarahnya adalah kesadaran dan keyakinan bahwa kemerdekaan sejati
hanya akan dapat dicapai ketika yang berbeda asal usul, yang berbeda latar belakang bersedia dan sanggup untuk bersatu dalam tujuan. Bersatu dalam tujuan itulah terobosannya. Mereka tahu asal usul tidak bisa dipersatukan, tidak bisa dipersatukan, tapi tujuan bisa kita bersatu. Bersatu dalam tujuan. Karena latar belakang kita berbeda-beda, variasi sekali. Nah, dan terobosan itu dahsyat Bapak Ibu sekalian, sampai dengan hari ini. Hari ini tadi kita mendengar sambutan begitu banyak. Kita menggunakan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang penduduk sebineka Indonesia, mana yang sanggup bersepakat bahasa bersama? Nah, sanggup Bapak Ibu sekalian. Saya baru minggu lalu di Eropa. Di sana itu ada Uni Eropa. Ada 28 bangsa. Bahasa resminya bahasa apa? Bahasa Inggris. Prancis mau tidak bahasa Inggris? Nggak mau. Bahasa Prancis, Jerman mau tidak? Bahasa resminya 23 bahasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi berkumpul semuanya, pegang headphone masing-masing, di belakang berjajar penerjemah. Lihat India, beragam. Bahasanya di parlemen boleh pakai 3 bahasa. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Hindi, dan boleh bahasa daerahnya masing-masing. Apa yang terjadi ketika kita melihat Indonesia? Kita semua latar belakang beda-beda, berkumpul di tempat ini, tidak perlu satupun penerjemah hadir untuk kita. Tidak ada. Dan ketika kita berhadapan dengan konflik sekeras apapun, antar suku, antar etnis, duduk satu meja, di meja itu tidak diperlukan penerjemah. Bisa berbicara dengan bahasa yang sama dan tidak ada perasaan inferior menggunakan bahasa itu. Kenapa? Karena bahasa yang dipilih bukan bahasa yang paling banyak digunakan. Bahasa yang dipilih adalah bahasa Melayu kepulauan yang kemudian secara jumlah sedikit. Tapi sekalian, kebetulan saya ngurusin Jakarta, jadi sedikit belajar sedikit soal sejarah Jakarta. Di Pasar Senen itu, dulu penuh dengan tempat kursus tahun 30-an. Kursus apa? Kursus bahasa Indonesia. Oke? Menjadi Indonesia ditandai dengan bisa berbicara bahasa Indonesia. Bayangkan, menjadi Indonesia ditandai dengan bisa berbicara bahasa Indonesia. Coba bayangkan kalau kita menjadi Jong Java, pulang kampung. Ini Romo Syadi, kalau kita pulang kampung, Romo Syadi ini dari Kulon Progo, Jogja. Kalau kita pulang kampung di Jong Java, sampai dari dulu nih, sampai ke Jogja, ditanyai sama tetangganya, panjenengan ini pripun mas? Kok mboten basa Jawa? Coba, jawabnya apa coba? Kok bukan menggunakan bahasa Jawa? Kenapa Anda menggunakan bahasa? Itu adalah sebuah kesepakatan bahwa kita mau meraih tujuan yang sama, yaitu keadilan sosial. Yang berbeda-beda ini harus mau bersatu, dan penyatunya itu jenius, namanya bahasa persatuan. Dan hari ini kita bisa berbicara dengan semua dengan satu bahasa yang sama. Tapi saya sampaikan ya, ini bukan satu bahasa persatuan, karena bahasanya semuanya masih hidup. Karena itu mudah-mudahan yang pada hijrah ke Jakarta, anak-anaknya tetap bisa bahasa daerahnya masing-masing. Karena sudah sampai ke Jakarta biasanya bahasa kampung halamannya hilang. Apa yang terjadi sekalian? Konsekuensi dari ini, terjadilah sebuah proses persenyawaan yang menghasilkan entitas baru bernama Indonesia. Ia bukan sekedar percampuran antara semua unsur. Persenyawaan beda dengan percampuran. Saya garis bawahi. Persenyawaan itu beda dengan percampuran. Persenyawaan menghasilkan entitas baru. Percampuran tidak menghasilkan entitas baru. Ini belajar kimia SMP SMA kita. Kalau percampuran dia tidak membentuk entitas baru, tapi persenyawaan entitas baru yang paling mudah. Hidrogen dan oksigen dicampur, dia membentuk namanya air, H2O. Dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen, tapi air bukan oksigen dan air bukan hidrogen. Ini sekalian, dalam Indonesia ada Batak, ada Sunda, ada Minang, ada Flores,
ada Bugis, tapi itu bukan. Kalau ditanya apakah Bugis Indonesia? Ya. Apakah Indonesia Bugis? Bukan. Ini adalah sebuah persenyawaan yang membentuk entitas baru, dan entitas itu ditandai dengan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini juga menjadi gambaran betapa kita tidak menghilangkan unsur pembentuknya, tetapi kita bersepakat untuk membentuk entitas baru yang namanya bangsa Indonesia. Barangkali ini mirip dengan keluarga. Suami, istri, laki, perempuan bersatu membentuk keluarga. Keluarga bukan laki, keluarga bukan perempuan, tapi keluarga adalah bertemunya dengan suami dan istri dengan tujuan yang sama. Jadi kalau ditanya keluarga itu laki atau perempuan, tidak bisa dijawab. Keluarga bukan laki dan bukan perempuan. Inilah sebenarnya sebuah ilustrasi tentang Nusantara. Nusantara kita adalah sebuah persenyawaan raksasa. Unsur-unsur yang ada di dalamnya bergabung, saling mengisi, baku pengaruh, saling membentuk, dan akhirnya menjadi sebuah entitas baru yang bernama Indonesia. Tidak ada keengganan. Ini bos sekalian beda dengan bangsa lain. Banyak yang bergabung menjadi sebuah bangsa, dia menghilangkan identitas sebelumnya. Di Indonesia tidak. Menjadi Indonesia tidak menghilangkan identitas sebelumnya. Ini menurut saya, kalau kita bisa bilang, terobosan jenius yang kita lalui sebagai bangsa. Nah, kemudian kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa. Yang berarti berbeda-beda itu, satu itu. Ini adalah sebuah pesan pengabdian yang tidak mendua, tapi kita memilih untuk memotongnya menjadi Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi menyatu itu. Kata terpenting dalam hemat kami adalah kata tunggal. Kenapa kami samakan kata tunggal? Bahkan ini ditegaskan dengan Ika, Bhinneka yang beragam, yang dan satu itu. Ika itu iki, iku, kui dalam bahasa Jawa, yang merujuk kepada kata tunggal. Tunggal yang artikan persenyawaan ini menjadi sebuah entitas baru itu. Karena itu, menurut hemat kami, yang perlu terus didorong justru bahwa kita ini sudah manunggal menjadi Indonesia, menjadi sebuah bangsa. Kadang-kadang kita justru memberikan porsi lebih besar perhatian pada kata Bhinneka. Di sisi lain, kita menyadari bahwa Bhinneka adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kita dilahirkan sebagai seorang Muslim, seorang Katolik, seorang Hindu, seorang Kristen, seorang Buddha, seorang Batak, seorang Flores, seorang Minang, seorang Bugis. Ini adalah anugerah. Bersatu adalah pilihan. Bersatu adalah hasil kerja kita. Karena itu penting bagi kita semua untuk bisa bersama-sama bekerja menjaga persatuan ini. Tentu di dalam menjaga persatuan, seperti disampaikan oleh Romo Syadi tadi, menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Tapi tujuan dasarnya untuk persatuan ini bisa terus terjaga adalah hadirnya rasa keadilan sosial. Sangat sulit sekali membangun perasaan kesetaraan dalam ketimpangan. Sulit membangun perasaan persatuan dalam suasana yang timpang. Itu sulit sekali. Justru dibangun perasaan kesetaraan, rasa keadilan, karena itulah cara kita untuk bisa menjaga persatuan. Jadi ini adalah sebuah ikhtiar. Karena itu kami ingin menggarisbawahi penting bagi kita semua yang berada di dalam pemegang kewenangan untuk menomorsatukan hadirnya rasa keadilan. Karena dengan hadir rasa keadilan itu, maka yang berbeda-beda tadi bisa terus kita jaga persatuannya karena ada rasa keadilan. Ini menjadi pesan bagi kita semua, dan kita harus rayakan perasaan persatuan ini, bahwa kekuatan kita justru ada pada persatuannya. Dan kalau kita bicara Bhinneka, ada banyak bangsa yang jauh lebih Bhinneka.
tetapi mereka tidak memiliki ikatan persatuan seperti kita. Kita memiliki kebinekaan, tapi pada saat yang sama kita memiliki ikatan persatuan yang luar biasa. Ini adalah sebuah bekal yang harus kita jaga sama-sama. Warna-warni dari Indonesia ini hanya jadi indah ketika ada persatuan. Warna-warni itu tidak nampak indah kalau tidak ada persatuan. Dan persatuan akan bisa dipertahankan bila ada rasa keadilan sosial. Karena itu bagi kita semua bertanggung jawab untuk mengambil hulunya, yaitu memperjuangkan keadilan, menghasilkan persatuan, otomatis merawat warna-warni Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, kami mohon tetap berada di atas panggung karena kita akan melanjutkan dengan sesi pemukulan gong sebagai pembukaan dari silaturahmi kebangsaan ini. Untuk itu kami juga mengundang Romo Hans J. Harut, Sekretaris Eksekutif Komisi Kerawang KWI. Kemudian kami juga mengundang Romo Roni Netuwuli, Romo Heri Wibowo. Kemudian kami juga mengundang Dahana dan yang pasti juga Pak Handoyo Budi Sejati untuk naik ke atas panggung. Disilakan. Kegiatan kita di malam hari ini kami minta dengan hormat Romo Hans untuk memukul gongnya. Romo Anton mohon juga berkenan. Ya, dan yang akan memukul gong sebagai tanda dibukanya silaturahmi kebangsaan adalah Romo Hans J. Harut PR, Sekretaris Eksekutif Komisi Kerawang KWI. Bagaimana bila kita hitung bersama-sama sebagai bagian dari kebersamaan pada malam hari ini? Kita hitung bersama-sama 3, 2. Berapa kali? Oh, pukulnya 5 kali sebagai tanda Pancasila. Kita hitungnya 3 aja ya Romo, karena kalau 5 kepanjangan. Oke? Bersama-sama ya Bapak Ibu semuanya. Kita hitung mundur dari angka 3. 3, 2, 1. Dengan dipukulnya 5 kali gong, maka dibukanya silaturahmi kebangsaan yang menandakan bahwa kita Indonesia, kita Pancasila. Terima kasih banyak para Romo dan juga Bapak Ibu semuanya dan juga Bapak Gubernur. Maskernya boleh dibuka, disilahkan. Tapi madepnya ke depan aja karena protokol kesehatan ya oke. Kalau lihat ke kiri ke kanan, waduh. Kami ingatkan juga Bapak Ibu tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana kami juga berani melepas masker karena sudah melakukan tes terlebih dahulu. Dan selebihnya semuanya di ruangan ini menggunakan masker sebagai bagian dari protokol kesehatan. Mengajari ikat berenang, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Anies Rashid Baswedan, Pak Handoyo dan seluruh jajaran, Pak Ahmad Saihu, tadi Pak Andres Hugo Pereira mana ya? Aduh, aku lupa namanya. Pak, saya kenal baik dari Pak Celsius ya. Ya pokoknya itulah, lupa aku. Ada Dian, Pak Tua, semua lah. Karena lagi mikir mau ngomong apa, jadi saya sebut teman-teman dulu lah. Indonesia itu soal toleransi saya kira tidak ada soal. Kalau kita melihat yang sejarah yang panjang, lihat Borobudur. Ya. Walaupun mayoritas Islam, Borobudur nggak ada yang ganggu, dirawat, dihormati. Kalau kita melihat yang baru, ini Pak, tempatnya Pak Anies, Istiqlal sama katedral kan, itu parkir aja gantian Pak, nggak ada soal. Gitu. Saya di kampung saya, dulu waktu Gunung Agung meletus,
banyak teman-teman dari Bali datang. Kampung saya di Lampung Selatan Pak, banyak. Jadi kalau di kampung saya sulit sekali untuk kalau lebaran cari daging itu sulit. Oleh karena itu kita berburu sama teman-teman dari Bali. Sederhana, kalau dapatnya rusa pas lebaran diberi saya semua. Teman-teman dari Bali mintanya paha saja satu. Nah, itu dari dulu begitu Pak, nggak ada masalah. Saya kira di mana-mana juga nggak ada masalah. Nah, mulai ada masalahnya kan gara-gara pilkada. Itu ada hubungan menghormati alam, menghormati manusia dan Tuhan. Dalam Islam Allah hablum nas. Nah, cuma kan karena persaingan politik, karena kekuasaan, terus itu jadi seperti di tempat saya kemarin tuh ada kerusuhan gara-garanya pilkada Pak. Pilkada itu politiknya belah bambu, satu dihujat, satu tidak. Nah, sekarang dalam alam demokrasi itu saya kira memang dibolehkan kan, politik identitas itu boleh. Cuma sekarang bagaimana agar kita dewasa dalam berdemokrasi itu. Nah, oleh karenanya saya nggak ceramah seperti Pak Anies tadi, karena itu sudah kesepakatan ya. Dulu pertengkaran ideologi itu kan panjang, sepakat jalan tengah itulah, jalan tengah Pak. Nah, jalan tengah itu yang kalian pakai. Saya tadi disebut wakil ketua MPR, juga wakil ketua umum PAN. Kalau Pak Saihu jelas Partai Islam ya. Itu boleh saja dalam demokrasi, boleh. Nah, kalau kami tidak, kami memilih jalan tengah. Oleh karena itu filosofi kami itu digambarkan dalam satu gambar, ya di tempat saya itu gambarnya matahari Pak, matahari. Nah, matahari itu filosofinya tidak pernah membeda-bedakan siapa saja. Masa kalau Pak Handoyo terus mataharinya berhenti kan enggak gitu ya. Ketemu Bu Maya terang lagi gitu kan enggak. Oh, siapa saja gitu. Nah, oleh karena itu kami berpandangan siapa saja punya hak yang sama. Kita jangan mempermasalahkan keragaman perbedaan itu. Betul Pak Anies tadi, yang paling penting tujuan kita berbangsa bernegara itu harus satu. Karena kalau kita mempermasalahkan dari mana kita berasal, waduh ribut terus Pak, nggak kelar-kelar. Nanti bilang kamu Cina ya, kamu Arab ya, kamu Jawa ya, kamu Lampung ya, nggak kelar-kelar Pak. Internal agama ribut, apalagi antar gitu. Oleh karena itu disepakati para pendiri negeri ini kita tidak mempersoal kebinekaan itu dari sononya. Nah, Pak Saihu tadi nyanyi Pak, mestinya nyanyi saya. Ya yang mengeluarkan ayat Pak Saihu gitu. Sekarang dibalik. Saya juga mengeluarkan ayat bisa ya, walaupun terbuka gambar matahari bisa. Dalam Quran itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa badalnahum ala katsirin mimma khalaqna tabdila. Kata Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, Tuhan menurut agamanya masing-masing. Kata Tuhan, sungguh-sungguh aku muliakan anak cucu Adam. Nggak pilih-pilih Pak. Kita diberikan tugas, kita berlomba untuk berbuat baik gitu. Nah, oleh karena sekali lagi kita sudah dirumuskan keragaman itu memang dari sananya. Kalau Tuhan mau kan jadi satu Pak. Di luarnya aja nggak ada yang sama nih. Bajunya nggak ada yang sama, apalagi wajahnya gitu. Tapi kan ini harmoni ini gitu. Dan sejatinya agama-agama itu saya kira sejarahnya juga seperti di tanah air kita ini ada intoleran sebagainya itu ya bukan karena agamanya menurut saya, tapi karena apakah kekuasaan, apakah karena kesenjangan, apakah karena sumber daya dan sebagainya. Nah, saya kira itulah yang harus kita kita perjuangkan ya. Sebentar olahraga naik itu mudah-mudahan tidak membuat kita lebih kita ganggu satu dengan. Saya kira begitu Pak. Selamat hari jadi, selamat ulang tahun yang ke-6 Pak Doyo. Ya, kita doakan sukses terus. Ya paling enggak itulah, nggak ada makan malam gratis Pak. Jadi malam datang sambil kampanye gitu. Terima kasih, mohon maaf. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli Hasan.
Kan kalau yang pertama diminta, yang kedua sekarang ditodong, Pak. Iya. Terima kasih. Nanti tanda tangannya double nggak? Saya mewakili tanda tangan boleh, Pak. Menyanyi juga boleh loh, Pak. Nah itu gak berani saya. Saya tadi komentar sama Pak Presiden. Wah, pegang nadanya luar biasa nih. Pegang nadanya luar biasa. Dari gitu dan Pak, terima kasih. Saya meneruskan saja yang sudah disampaikan. Saya tidak berani menambahkan, karena sudah cukup. Saya teruskan saja. Jadi dari percakapan yang tadi sudah disampaikan, saya rasa ada yang menarik. Kita dengar tadi bahwa tujuan kita berbangsa, bernegara adalah meraih keadilan sosial. Tadi disebutkan tuh, dari 5 sila itu yang ujung adalah keadilan sosial. Kemudian kita juga mendengar bahwa kita memiliki tanggung jawab yang setara. Tadi Pak Wakil Ketua MPR menyampaikan bahwa kita semua anak cucu Adam memiliki tanggung jawab yang sama. Dan jika kita dengar tadi soal kearifan lokal, bagaimana kearifan kita di Indonesia ini kaya luar biasa atas pesan-pesan untuk menghargai. Lalu ada contoh kemauan untuk berada di wilayah politik itu untuk memberikan manfaat bagi yang banyak dan jangan sampai proses demokrasi meninggalkan sebagian. Dulu tadi ceritakan gimana ini? Ini semua sekalian kalau boleh saya ambil beberapa garis. Kita memiliki kesamaan cita-cita. Kesamaan cita-cita itu harus dipegang sebagai tonggak bersama yang jangan sampai kita lepas. Keadilan. Di dalam meraih ke sana akan muncul perdebatan, akan muncul perbedaan pandangan, akan muncul diskusi, dan ini semua adalah bagian dari kewajaran sebuah masyarakat yang bekerja bersama meraih tujuan yang sama. Saya rasa kalau kita ingat era para pendiri Republik juga mereka berdebat tuh, berdebat keras, tapi di sisi lain persahabatan terjaga terus. Dan inilah yang harus dijaga. Jadi kalau lihat resepnya, barangkali ini resepnya, yang sering kali hilang adalah ketika perbedaan pandangan tidak diiringi dengan pertemanan, persahabatan, persaudaraan. Lalu di situ kemudian perasaan menjadi terpisahkan. Tapi kalau diiringi dengan terus menjaga komunikasi, dialog, saya rasa perbedaan pandangan itu akan bisa terjaga. Lalu yang kedua, bangsa kita ini harus memiliki, dan saya rasa masih sampai dengan sekarang masih kita miliki, kemampuan untuk menakar ambang batas di mana sebuah perbedaan tidak boleh diteruskan. Kalau ada perbedaan, kita semua tahu ada ambang batasnya nih. Kalau ambang batas itu terlewati, rusak semua. Dan itu yang harus kita jaga sama-sama. Jadi kalau tadi Pak Saihu menceritakan mengenai membangun sebuah bangunan 1000 orang, kalau ada satu yang merusak, maka itu bisa merusak semuanya. Menurut saya kita harus sama-sama menjaga. Bila ada yang tanda-tandanya adalah melampaui ambang batas, itu harus ditegur. Karena kalau itu dibiarkan melewati ambang batas, maka kemampuan kita untuk bisa menjaga kebersamaan itu akan tercederai. Saya rasa di Indonesia kita punya contoh begitu banyak. Di tempat lain kita sering menemukan orang tidak punya ambang batas, sudah berbeda. Di kita, ambang batas itu harus kita jaga. Tapi tidak ada rumusnya. Saya rasa seperti hidup berkeluarga. Kakak adik itu bisa saja perbedaan pandangan. Suami istri bisa saja berbeda, mungkin aja cekcok. Tapi ada ambang batas, ada kata-kata yang tidak boleh keluar. Kalau kata-kata itu keluar, maka istri luka hatinya, kakak adik luka hatinya, mengobatinya sulit. Ambang batas itu yang harus kita jaga, sehingga tidak mencederai. Nah ini, kalau kita bisa jaga itu,
saya rasa bisa sama-sama kita lakukan. Tapi pada akhirnya, kalau saya boleh garis bawahi, pada akhirnya tetap rasa keadilan itu nomor satu. Rasa keadilan. Kami coba di Jakarta. Ini Romo Suyadi, kita sama-sama kerjakan. Di Jakarta itu kita ikhtiarkan agar kebersamaan itu bukan hanya dalam potongan identitas, tapi juga dalam potongan berbagai strata sosial ekonomi. Kalau masyarakat itu sebagai sebuah kotak bayangannya, maka garis vertikalnya membentuk kolom-kolom itu identitas. Lalu ada membentuk horizontal, ini banyak sekali, strata sosial ekonomi. Kita ketika bicara persatuan jangan hanya bicara antar kolom, tapi juga antar strata. Karena inilah yang bisa membuat kita merasakan keadilan lintas sektor, baik secara kolom identitas maupun secara horizontal strata sosial ekonomi. Kalau kita hanya membicarakan secara kolom itu saja, belum tentu itu akan menghasilkan perasaan kebersamaan. Kita di Jakarta mengikhtiarkan, saya sering sampaikan kalau ada persatuan, itu bukan berarti tanpa ikhtiar. Kalau ada perasaan tenang, damai, teduh, itu diikhtiarkan. Tapi ikhtiar itu tidak terlihat. Saya berilustrasi seperti ini, Pak. Pemadam kebakaran itu, ketika dia bekerja melakukan pencegahan, tidak kelihatan seperti pahlawan. Padahal dia melakukan pencegahan dari kampung-kampung. Periksa gas, periksa listrik, itu dikerjakan Pak oleh tim pemadam kebakaran. Tapi ketika ada kebakaran dan dia datang memadamkan, maka dia terlihat sebagai pahlawan. Tapi kalau tidak terjadi kebakaran, tidak pernah disebut sebagai pahlawan. Bagi pejuang persatuan, itu ujiannya. Pejuang persatuan sering tidak terlihat ketika dia memperjuangkan adanya persatuan, memperjuangkan adanya kedamaian. Betul kan? Tapi ketika ada krisis, lalu mendamaikan, nah baru kelihatan pahlawan. Nah kita ingin bukan krisisnya, kita mencegah. Nah inilah yang harus kita ikhtiarkan sama-sama. Nah mudah-mudahan forum seperti malam hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menebar perasaan damai, tenang, setara untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak.